Mari bersua. Yeay. Welcome back to Bersua. Setelah sekian lama tidak bersua, dan kali ini karena ada wabah corona, kita bikinnya podcast di rumah saja. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang seorang penyanyi, seorang MC, seorang host, seorang semua pekerjaan entertainer diambil lah sama dia, yang sekarang sudah saya ambil jadi istri. Please welcome Elizabeth Sudira. Aku dengerin pembukaannya udah ketawa. Kenapa tuh? Enggak apa-apa, karena kan kamu orang yang jarang ngomong gitu kan. Terus sama halnya ketika aku nonton podcastmu yang pertama, yang bersua pertama itu aku kayak protes, apaan sih? Karena aku tukang nyinyir gitu. Sekarang masih nyinyirin nggak? Masih lah. Soal poni, soal kacamata, soal baju, soal celana, kan aku masih nyinyir terus sampai hari ini. Tapi yang perlu diketahui itu sebenarnya gini loh, orang-orang tuh belum banyak yang tahu kita tuh kenal tuh di tahun yang beneran kenalan ya. Kita tuh kenal di tahun 2018. 17 akhir, maksudnya yang beneran kenal terus ketemu. Ngobrol. Ya. Oh iya, 2018 waktu itu ada project kita di rumah dinas wali kota. Ya, di Cikandro. Tapi waktu terbang begitu jauh dan cepat. Akhirnya kembali lagi di Rindu Solo waktu itu setelah project. Terus akhirnya nggak tahu, kita tiba-tiba menikah. Kita tiba-tiba menikah kayak apa aja kan. Ya gitulah. Memang sering banget sih ya kita ngobrol. Kok bisa ya? Iya. Kok bisa kita udah menikah ya? Padahal kalau dipikir mulai pacarannya itu mungkin Desember. Ya Desember ke Januari lah ya. Desember ke Januari, November tahun berikutnya lamaran, berarti kan nggak nyampe setahun. Nggak sampai setahun. Terus 4 bulan kemudian menikah. Ya gitu. Jadi masih jet lag, dan lagi sekarang pun kami berdua masih mengerjakan hal-hal yang. Kita berdua dong. Kami berdua. Oh kami ya? Iya. Ya bener kami apa kan kita aku sih? lagi cerita ke yang di rumah. Oh iya betul. Jadi kami berdua. Oke. Kami berdua tuh mengerjakan hal yang masih sama aja gitu dari pacaran nikah. Jadi kayak syuting gini ya di rumah, ngeset alat, aku siapin dandan, terus nanti suatu saat ada orang yang mau syuting, aku yang nyiapin apa segala macam. Itu udah dilakukan sejak dulu. Jadi kayak nggak ada yang berubah gitu, nggak sih yang Dre. Iya. Terus setelah itu, tapi sebelum kita menikah itu, waktu kita belum terlalu kenal, aktivitasmu tuh apa ya? Aktivitasku, kamu kalau sama narasumber lain yang juga nggak? Ya enggak dong, masa kemarin sama Eki ngomongnya yang gitu. Aktivitasku sebelumnya, setelah lulus kuliah ya berarti ya, profesi ya, lebih ke profesi. Aku sempet siaran, sempet jadi penyiar radio itu sejak kelas 6 SD. Jadi aku siaran selama 12 tahun kayaknya ya. Terus habis aku siaran, aku jadi MC, aku juga nyanyi di restoran. Jadi ada 2 international restoran di Solo yang aku nyanyi reguler di situ setiap itu harinya Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi aku nyanyi reguler. Terus ya udah nge-MC untuk event-event di dalam kota maupun di luar kota. Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi penyanyi, nulis lagu? Kan kalau nyanyi kan reguler ya. Iya. Sebagai penyanyi kafe, penyanyi restoran, penyanyi festival kadang kalau ada event segala macam. Enggak, aku nggak sama pernah. Rangers Nah, pernah ini satu hal nih yang penting. Festival apa dulu nih, maksudnya kayak parade band atau lomba festival gitu? Bukan, festival musik kayak misalnya ada Solo pertunjukan City Jazz segala macam. Iya, ya, nyanyi, festival, kan? tapi itu jumlahnya kurang dari 10% dibanding MC-ku. Oh. Jadi aku tuh nyanyi ya cuman nyanyi reguler gitu aja. Wedding Iya. ya, sama Rangers. Karena kan itu kayak
part of nyanyi reguler sebenarnya kan. Setiap Sabtu Minggu ada, kalau ada wedding aku nyanyi gitu. Tapi nggak sering karena memang aku ngerasa suaraku tuh biasa aja. Itu yang pertama. Kedua, aku lebih seneng MC, duitnya lebih banyak. Karena itu ya, karena duitnya lebih. Iya. Asas ini dong. Asas manfaat. Karena energi yang dikeluarkan kan juga lebih sedikit kalau nge-MC. Jangan salah. Oh enggak juga? Jangan salah. Nge-MC itu emang mungkin ya ngomongnya lebih sebentar dibandingin nyanyi. Tenaganya kayaknya tuh lebih ngos-ngosan kalau nyanyi. Tapi sebenarnya nge-MC itu aku mesti belajar dari 2 hari sebelumnya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan tertentu kayak misalkan yang perusahaan multinational itu, aku tuh multinational company. Iya, multinational company itu tuh aku pernah kayak event di Bali 1 hari doang, tapi aku dikarantina di sana untuk belajar materinya tuh selama 5 hari gitu. Jadi energinya memang pas di panggung kayak lebih berat nyanyi gitu. Tapi sebenarnya energi yang terkuras untuk belajar, nyiapin materi, apa segala macam itu tuh lebih ke nge-MC. Karena memang nge-MC ku adalah nge-MC untuk kayak corporate, untuk kementerian, protokoler, kenegaraan gitu. Jadi lebih menguras daya upaya. Terus tiba-tiba jadi nyanyi? Jadi nyanyi yang ini ya, menyanyikan lagunya sendiri ya? Itu kapan tuh? Harusnya Anda nggak nanya sama saya, Pak, karena itu Anda yang menjerumuskan saya. Iya kan, tapi kan ada prosesnya di mana itu sebelum saya menjerumuskan itu kan karena melihat potensi kan sebenarnya. Oh, ya. Bapak ini Anang Hermansyah ya, kayaknya melihat potensi. Loh, terus diorbitkan. Melihat potensi, terus akhirnya, oh ini cocok ini buat diproduserin gitu kan. Ya. Mulai sadar itu kapan? Sebenarnya aku nulis lagu tuh udah dari SMA. Jadi waktu aku drama-drama percintaan SMA gitu, aku tuh udah yang kalau curhat nggak suka ngobrol ke teman. Aku kan agak-agak kurang pandai atau gagal dalam bergaul. Jadi aku nggak bisa yang kayak nongkrong atau main ke rumah temen terus aku curhat atau cerita gitu. Nah aku menuangnya dalam lagu. Itu tuh udah berlangsung dari SMA terus. Jadi aku naik pesawat, aku nulis lagu apa segala macam. Cuman nggak ada satupun dari lagu itu yang aku benar-benar produksi kayak aku rekam. Gitu ya? Nggak ada, iya. Nggak ada. Terus? Nggak ada sama sekali. Nah terus habis itu ya yang kisahnya tentang Rindu Solo tuh yang memulai segala sesuatunya. Mungkin teman-teman bisa nonton di podcastnya Rindu Solo. Aku udah cerita bagaimana prosesnya. Nah pas aku nulis lagu itu yang ada kaitannya sama Andre ya, aku langsung malam itu juga pas aku rekam voice note aku nanya sama Andre, waktu itu masih manggilnya Andre ya, sampai mau nikah pun kita masih manggilnya kalau di depan orang juga Andre gitu. Jadi nggak ada panggilan yang gimana gitu, sayang gitu dong. Sayangnya tuh waktu apa manggilnya? Waktu ya paling kalau pas lagi sama ya sebenarnya di depan semua orang juga ya, cuma kalau lagi ngomong sama orang dalam konteks pekerjaan biasanya kita akan tetap oh ya sama Andre sama apa gitu. Oke, lanjut terus habis itu Andre, menurut kamu lagu ini gimana gitu kan? Waktu itu kamu nyebutnya aku tuh kurator ya? Iya, karena nyebut kurator. Karena aku tuh punya temen-temen pada circle tertentu dan ini nggak cuma Andre ya, jadi aku juga tanya ke teman-teman Ranger, aku pernah merekam lagu dan aku perdengarkan sama temanku Anas Habibi, Mas Farhan karena mereka orang radio gitu kan. Jadi aku kayak memperdengarkan menurut kamu gimana sih lagu ini gitu. Nah salah satunya waktu itu adalah Andre. Terus kamu balasnya besoknya ya kayaknya ya, besok paginya ya. Iya besok paginya. Terus Andre bilang wah ini musik ini kalau misalkan lagunya tuh udah bagus misalkan dibikin musiknya sama Tommy itu pasti akan bagus banget gitu. Cuman Tommy kan maksudnya Tommy itu levelnya terlalu jauh di atas tuh gitu, jadi kayak terlalu tinggi. Iya gitu loh, jadi dia biasa jadi arranger artis-artis terus tiba-tiba aku nyodorin kok ini laguku tolong dong dikasih musiknya. Itu tuh nggak mungkin banget, aku pernah kerja sama Tommy sebelumnya tapi itu tahun berapa ya albumnya Mas Wawan itu 2015-16 mungkin ya sekitar itu ya 2015-2016. Jadi aku ngerasa kayak
nggak mungkin itu bisa sampai ke Tommy gitu. Yang penting menurut kamu ini layak nggak untuk dinyanyiin pas Solo City Jazz, aku nanya gitu kan. Terus ya udah bagus kok, bagus. Terus teman-teman Ranger juga ya udah besok kita latihan gitu. Dah ceritanya bisa yang lengkap bisa ditonton di podcast. Nah aku nulis lagu Rindu Solo doang nih, walaupun sebenarnya aku punya beberapa lagu yang udah kubukukan. Dalam artian kubukukan tuh bukan aku nulis di buku, tapi dalam artian yang udah aku rekam pakai voice note apa segala macam. Nah kayak ketagihan gitu loh pas udah Rindu Solo, orang banyak yang kasih komen, orang semangatin, orang merasa terbangun sama apa yang aku bikin dan segala macam. Terus kayak akhirnya bikin lagi deh gitu. Aku terus menyodorkan beberapa laguku berikutnya karena akhirnya aku, Andre sama Tommy jadi satu partner gitu kan, dalam kita punya partnership di 3 musik. Jadi kan kita mesti ya masa iya bakalan jadi one hit singer gitu doang, kayak mesti bikin yang ada iya, masa lanjutannya. cuma satu lagu doang gitu kan, habis itu hilang entah kemana gitu. Ya udah terus aku nanya lagu mana nih yang mau diproduksi berikutnya. Ada Bukan Main-Main, habis itu Sukaria, dan habis itu ada sebenarnya ada Idaman dulu, cuman karena momennya yang lagi pas tuh ini akhirnya kita produce yang di kita rumah. Tuh punya 2 lagu yang belum keluar kan? Mungkin ada malah 3 ya? Idaman paling tidak, terus Keputusanku 4 berarti Keputusanku, sama satu lagi yang Aku Selalu Bermimpi. Oh ya, gitu. ada 4 lagu yang Benar Yakin. Ya, yang dipospon karena wabah virus yang membuat kita terpaksa di rumah. Nah, setelah itu kan muncul lagu Di Rumah. Iya. Itu aku sebenarnya nggak tahu ceritanya awalnya karena waktu itu Tommy sama Elis itu kita ada di grup 3 musik di grup WhatsApp. Terus waktu itu aku masih ada kerjaan di Sunan waktu itu. Iya benar. Lagi nggak di rumah, ya, walaupun kita udah serumah tapi nggak ada komunikasi tuh waktu komunikasi. itu. Karena kan biasanya kalau komunikasi yang terkait produk, terkait lagu, terkait artis gitu kan langsung ke grup kan. Kita sendiri kan juga nggak sering bahas di rumah. Iya, kalau di rumah kan nggak apa namanya ngomongin itu sebagai omongan yang utama. Maksudnya kalau udah masuk rumah kan omongannya udah nggak bisnis lagi kan, personal. Nah terus itu tiba-tiba waktu aku lagi pertengahan syuting tuh, terus handphone tuh getar terus tuh. Ganggu ya? Nggak ganggu sih, cuman ini apaan sih kok penasaran ada, iya getar-getar terus. Pilihannya tuh cuman 2 sebenarnya. Antara grup 3 musik itu tingkat keaktifannya nggak aktif gitu. Yang pertama itu grup musik Tehila, grup musik gereja. Itu kan tiap hari aktif tuh. Ada renungan, ada cengengesan, ada aja pokoknya. Nah, yang satunya itu grup keluarga dari papa. Keluarga besar karena grup itu tuh sangat aktif membagikan informasi terkini mereka gitu. semua bisa lulusan PhD tentang coronavirus ya. Saking kayak banyak banget informasinya. Nah, tapi kok munculnya itu di WhatsApp bisnis, bukan di grup di WA biasa. Terus akhirnya loh kok 3 musik nih rame-rame, ada apa nih? Apakah ada dari antara kita yang terkena virus corona? Oh ternyata kita bertiga kena virus di rumah aja waktu itu. Sama-sama karena ngalamin. Jobku juga lagi banyak yang pending. Job Elis juga banyak yang pending. Tommy juga pas di rumahnya di Solo karena nggak bisa pulang ke Jakarta. Iya karena ada wabah ini. Nah itu gimana ceritanya ada lagu itu? Nah setiap laguku itu cara penulisannya itu beda-beda. Yang di rumah ini adalah lagu pertama, bukan lagu pertama ya, lagu kedua yang aku tulis bareng sama Tommy. Ya. Jadi lagu di rumah ini ikonik sekali ya, di rumah sekali ini backgroundnya. Itu tuh awalnya Tommy bilang mau nggak rilis lagu online gitu. Terus aku bilang ayo dong, mau apa, Idaman, aku bilang gitu kan, karena Idaman tuh sebenarnya udah jadi, cuman tinggal dirilis doang. Orang-orang udah denger di live streaming pernikahan kita. Betul, waktu pertunangan juga kita udah sempat kasih clue kan. Terus orang-orang pada kapan rilis? Iya udah pada nanya soalnya, jadi aku tuh langsung bayanganku,
oh idaman mau dirilis nih gitu. Tapi aku nggak berpikir bahwa ternyata Tommy itu setelah dia nanya itu dan aku bilang mau, dia kirim voice note suaranya dia nyanyi dengan Minus One yang dia bikin kayak demonya gitu. Cuman jadi buat teman-teman yang belum tahu, demo tuh kayak gambaran kasarnya gitu loh. Jadi lagunya tuh nanti melodinya begini. Nah, melodinya udah dibikin sama Tommy sekitar 90% gitu kan. 90%, terus habis itu liriknya juga dia udah bikin mungkin sekitar 50% gitu. Terus habis itu aku langsung semangat banget karena ya ampun akhirnya aku ada pekerjaan, karena sebagai ibu rumah tangga yang baru tuh ya, terus tinggalnya lepas dari orang tua tuh kayak bingung gitu, ngapain lagi ya, perasaan semua kerjaan rumah udah aku kerjain gitu. Karena ya orang kalau bisa kerja gimana sih ya kan, biasa kerja di luar terus habis itu di rumah nggak ada aktivitas yang berkaitan dengan kreatif ya kan, maksudnya yang dikerjakan kan rutinitas orang berumah tangga, masak, bersih-bersih lah apa segala macam gitu. Terus aku langsung lah otak atik itu, nggak lama, nggak nyampe 10 menit aku kirim balik ke Tommy lirik lengkapnya dan aku sekalian nyanyiin beberapa nada yang masih kosong. Nggak lama kemudian juga Tommy udah kirim musiknya yang proper gitu. Jadi tuh prosesnya cepet banget ya, dari penulisan lagu sampai rekaman, mixing, mastering, bikin video klip 3 hari doang. Itu kan waktu itu lagu itu ditulis kan, aku berangkat syuting kan jam 8 pagi tuh. Jam 11 siang itu materinya udah selesai. Iya makanya waktu aku buka grup jam 11 waktu mau pulang itu, loh kok udah ada lagu, nggak ada voice note, loh kok ada gini. Pertama tak urutin kan, aku nggak baca chatnya, cuma ngurutin voice note-nya doang. Pertama dari yang mentah banget. Dari yang mentah banget, loh kok Tommy ngirim suara nyanyi, ini lagunya siapa nih? Terus ke tempat voice note-nya Elis, loh kok udah ada lagunya nih? Habis itu yang ketiga, lah kok udah jadi? Iya udah ditempel antara suaraku sama musiknya, apa kayak yang lumayan udah rapi dari Tommy plus sama suaraku. Jadi itu makanya cepet banget karena emang kita kan kejar-kejaran momen. Betul. Sama halnya dengan Sukaria sebenarnya. Sukaria itu syutingnya video klip berapa menit doang ya? 25 menit ya? 25 menit karena kita ada acara yang lain waktu itu kan. Dan emang karena harus ngambilnya kan pas lagi rekaman itu gitu. Dan rekamannya sebenarnya nggak sampai 25 menit, take vokalnya kan nggak sampai. Nggak nyampe, karena aku tuh tipe orang yang kalau nyanyi untuk rekaman, hampir semua laguku yang kamu dengerin, ya mungkin semua laguku yang kamu dengerin di YouTube itu semuanya one take doang. Seandainya aku ada salah di tengah, aku pasti minta ulang lagi dari awal, terus one take dan udah, karena rasanya tuh beda gitu. Rasanya ketika itu diulang berkali-kali, delivering message-nya itu beda gitu. Jadi termasuk yang Sukaria, terus yang di rumah ini juga mungkin kalau kamu tahu setnya kamu akan sangat ngenes ya ngeliat setnya. Karena emang kita kan nggak bisa kemana-mana, misalnya kita pergi ke coffee jazz, studio yang rekaman yang proper. Ini kita rekamannya di rumah ya, di studio ini kan. Ini tuh buat yang baru pertama nonton, dan ini juga lagi pertama di Publish ya. Ini tuh tempat yang dipakai ini adalah studio rumah kita, istilahnya cuma satu gang kosong gitu, terus kita isi alat-alat musik sama alat-alat co-editing biasanya. Terus abis itu buat take-nya di situ, jadi bukan di studio yang proper apa. Peredamnya apa Pak? Peredamnya pakai kasur sama spray. Mohon maaf nih. Supaya nggak ngegaung, karena kan rumah baru, kita belum banyak perabotan ya. Ini kan sebenarnya mau dikasih peredam, tapi kan kita belum juga karena ada ini kan. Iya benar, karena emang mesti ngebongkar beberapa hal juga kalau misalkan mau pasang tuh pasti takes time. Nah, ya udah, jadi karena kejar-kejaran momen, Sukaria waktu itu ngejar buat Sipa, terus habis itu yang ini ngejar mumpung lagi apa sih? Bukan kita lagi cari keuntungan, karena kita nggak dapat apa-apa juga. Kita malah keluar biaya produksi ya, tapi kita ngejar momen supaya lagu ini tuh impactnya besar gitu. Kalau misalkan dialaminnya sekarang kan lagu ini bisa menguatkan sekarang gitu. Terus setelah lagu ini rilis, itu kan syutingnya semua di rumah kita kan. Dari scene pertama, dari yang masuk masih di blurry itu, sampai setelah ini ya kata-kata oh tentramnya ya. Tapi sebelum aku ceritain videonya itu, mending kamu nyanyi dulu deh lagunya deh.
Oh, Ini coba nih ya, di sini kayaknya. asik. Referen ya. Ya, Di rumahku ku temukan kedamaian, kekuatan untuk kembali berjuang menghadapi hiruk pikuk kehidupan. Tenanglah jiwaku, ku ada di rumah. iya. Itu tuh project pertama kami sebagai suami istri ya, project kerja sama kami sebagai suami istri, dan itu kerasa banget karena bener-bener video klip itu dikerjain berdua doang. Dari ngetik liriknya di kertas, dari pasang di set, Mau setup nempel di nempel mana, mau apa tuh? Karena itu memang pure dikerjakan di rumah kan. Iya benar. Di apa, di luar studio kita ini, rumah kita kan modelnya kayak apartemen gitu kan. Jadi rumah kita tuh ada 3 bagian. Suatu saat mungkin bisa kita bagiin di Iya, Noel Fams iya, ya. ha. Soal rumah karena udah banyak banget yang nanya setelah. Yang minta room tour kan. Iya, ada yang minta room tour, terus ada yang nanya punya rumahnya tuh sejak kapan sih, apa segala Desainnya, macam. desain siapa, Iya bener-bener segala yang kayak teman-teman pengen tahu gitu. Jadi nanti mungkin suatu saat bisa di episode yang lain. Tapi rumah kita tuh secara keseluruhan ada 3 bagian. Yang pertama adalah studio foto, Studio dan foto dan studio kantor. video. Jadi iya 4 dong ya berarti Ya, malah. maksudnya studio itu kan jadi satu sama kantor formatnya. Tapi mesti kalau misalkan dikotak-kotakin sendiri-sendiri itu jadi kayak 4 gitu kan, 4 gerbongnya bagian. tuh Ya, ada gerbongnya 4. ada 4. Karena rumah kita manjang. Jadi ada yang studio foto dan video, jadi buat apa kalau kita take yang Iya. indoor, terus habis itu ada kantor, habis kantor ada studio ini. Studionya ini berarti dibagi jadi 2 karena ada mezzanine, ada ruangan di Ada atas tangga yang lagi. teman-teman lihat deh di belakang. Ini bisa buat naik ke atas. Terus di belakang situ ada rumah kita. Nah, rumah kita itu yang ada di video klipnya di rumah. Jadi itu betul. bener-bener di rumah. Ada sampai ada yang komen kan, ini di Iya. rumah jenengan Mbak, gitu Iya, kan. bener. Ada yang komen. Nah, ini memang bener-bener di rumah. Di rumah kerjasama berdua, bener-bener yang aku ngeprint, terus aku yang potongin, aku taruh di mana, nanti kadang-kadang bantu ngasih Andre buat kamera apalah buat jadi cameo lah apa gitu. Dan kita produksinya nggak pakai kamera-kamera yang proper yang biasa kita pakai syuting. Bener, kita pakai kamera yang sangat Iya, yang sederhana. bener-bener definisi di rumah waktu itu. Iya, Waktu kemarin gambarnya syuting. juga dibikin yang goyang-goyang, nggak Iya, terlalu nggak rapih terlalu rapi. kayak itu. Terus aku juga pakai piyama doang, kayak baju tidur karena emang pengen nunjukin suasana di rumahnya gitu. Aku juga nggak makeup yang apa gitu sih. Seru lah itu pengalaman Aku padahal yang baru ngomong seru gitu loh. serius. Iya, jadi tak telan lagi. Kita sering banget ngomong sesuatu yang kembar bersamaan gitu. Tapi sejauh ini ya, lagu di rumah itu respon apa yang kamu dapat yang dari teman-teman yang dengerin? Banyak banget ya, ada yang aku ngerasa disemangatin, ada yang cerita juga dia pernah punya pengalaman pergi dari rumah, terus habis itu dengerin lagu ini jadi apa sih, ngerasa betapa nyamannya rumah gitu. Aku multitasking, aku mau nyanyi kalau kamu main. Jadi satu hal yang mungkin orang nggak tahu, aku tuh orangnya nggak multitasking gitu. Jadi kayak ngomong, misalkan aku lagi mengerjakan sesuatu nih, bikin caption contohnya, terus Andre ngajak ngomong, yang ini dong, apa namanya, menurut kamu ini bagus nggak, ini coba kamu denger musik ini deh, ini bagus nggak lagunya, itu aku nggak bisa jawab Andre, aku diam aja dan Jadi ini kamu pengen nyanyi nih barusan? iya, kamu jangan main gitu. Terus ada yang komen apa namanya, ingat orang tuanya, terus komen aku jadi lebih positif setelah dengerin ini. Dulunya aku mikir bosan banget di rumah, terus kerjaanku gimana, apaku gimana gitu. Tapi akhirnya setelah denger lagu ini tersemangati, ada yang bikin gerakan juga sama teman-temannya buat nyanyi bareng-bareng dari rumah gitu. Tapi memang lagu ini tuh beneran kerasa message-nya tuh direct buat orang. Kayak misal kita nyanyiin lagu apa yang kita suka tuh, kadang tuh orang tuh nggak ada yang relate gitu. Ada yang apa, misal lagu Patah Hati, kisahku cinta nggak kayak gini, misal lagu apa, tapi lagu di rumah itu semua orang merasakan gitu loh. Merasakan di rumah. Teman-teman yang ada di jauh ya, kayak teman-teman di Jakarta, di Jogja, di Papua tuh semua bilang
lagunya tuh peaceful banget gitu. Ya sama kayak Rindu Solo kan. Rindu Iya. Solo tuh walaupun tentang Solo, tapi itu sebenarnya relate dengan teman-teman kita yang dari manapun. Itu tuh kadang-kadang ada yang bercandaan diganti kota daerahnya asal gitu. Jadi nggak Rindu Solo tapi rindu mana gitu kan. Ya karena bagi mereka ya kampung halaman itu dideskripsikan seperti itu juga gitu loh. Buat orang Solo mungkin Jakarta itu nggak nyaman, ya kan? Tapi buat orang yang emang dia dari lahir di Jakarta, ini lahir di Jakarta, ya dia merasa Jakarta itu kota yang nyaman gitu. Karena di sana sebenarnya kan bukan soal Maksudnya nama kota itu kan sebenarnya kotanya. definisi rumah kan. Bener iya, tapi lebih kepada siapa sih yang ada di kota itu, kenangan apa yang tersimpan di sana gitu. Dan setiap lagu yang mengandung cerita tentang rumah itu memang masuk di hati orang tuh beda. Mungkin kalau tentang pasangan hidup, tentang percintaan, patah hati segala macam, kadang orang mudah sekali lewat gitu loh. Tapi kalau lagu yang tentang rumah tuh biasanya, karena itu kan awal cerita kehidupan gitu loh. Itu yang bikin orang, lagunya peaceful banget apa lagunya. Iya, long lasting ya. Karena tema itu emang tema yang nggak mungkin pergi gitu. Terus buat teman-teman yang ada di rumah, pesan kesannya apa? Pesan-pesan buat yang di rumah yang mungkin bosan. Tadi aku bikin pertanyaan di Instagram, Dear netizen, apa kabar? Apa yang lagi dilakukan di rumah? Apa ada yang jawab? Lagi kuliah online, lagi rebahan online, lagi tutorial online apa segala macam. Terus ada yang bilang udah mulai bosan di rumah. Pesannya apa sih buat teman-teman yang di rumah? Pesanku, kita nih sama-sama nggak tahu ya apa yang terjadi di luaran sana. Kayak lagu itu kan, saat semuanya tak menentu, badai menerpa dan ku tak mengerti apa yang sedang terjadi gitu. Benar-benar kita tuh yang nggak tahu emang secepat apa sih penularannya si COVID-19 ini, atau Dan beritanya masih simpang siur juga. bener bahayanya tuh semacam apa. Cuman pemerintah udah kasih udah kasih satu arahan buat kita warga negara Indonesia ya kan. Dan aku yakin arahan itu tuh bukan sekedar mengarahkan, mereka belajar dari negara yang udah kena juga sebelumnya dan mungkin negara yang berhasil melewati pandemi ini gitu. Ya kita kan nggak ngerti nih, sama-sama nggak ngerti. Jadi ya udah kita nurut sama yang lebih ngerti ya. Karena dalam pemerintah hal ini pun pasti sudah research juga kan. Betul, pasti udah research. Makanya karena kita nggak ngerti, jadi kita nurut sama yang lebih ngerti. Nggak usah juga, mungkin nih teman-teman karena relate sama lagu Rindu Solo ya, aku bikin postingan juga di Instagramku. Sedih banget karena orang itu ketika disuruh work from home, apa yang dari rumah, school from home, semua diliburkan, semua disuruh di rumah. Tapi malah mudik lebih awal. Padahal kan persoalannya itu bukan soal ininya ya, tapi bukan soal di rumah atau apanya, tapi jangan bepergian juga. Untuk meminimalisir terjadinya penularan. Betul, dan itu kan kayak sama aja membawa virus kan. Kan nggak ada yang tahu ini kena Carrier atau pembawa ataupun yang sudah terinfeksi. iya, dan dia juga sakit badannya, ada symptomsnya kan. Jadi aku pesan sama teman-teman, yuk kita nurut aja yuk, biar semua ini cepat berlalu. I know that it's very hard for us gitu kan. Ini tuh sangat sulit buat kita semua. Gak cuman pekerjaanmu yang kewalahan, semua pekerjaan aku rasa juga kewalahan. Anak sekolah juga semuanya kewalahan, semuanya kewalahan. Ekonomi juga gak cuman ekonomi keluargamu yang carut marut. Aku rasa semua orang ngalamin hal yang sama. Mau orang kaya, orang miskin tuh semua ngalamin. Karena kita gak mau berlama-lama dalam situasi yang serba susah ini. So ayolah nurut aja. Kita di rumah tetap produktif, berkarya lewat apapun. Kalau kamu ibu rumah tangga ya punya waktu yang banyak sama anak-anak kan akhirnya, sama suami juga bekerja dari rumah ya, benar-benar bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah juga belajar benar-benar di rumah, jaga kesehatan, makan yang sehat. Terus kita juga membantu teman-teman tenaga ahli medis ya tenaga dokter, medis, tenaga terus, kesehatan ya. Iya, tenaga kesehatan itu kan istilahnya mereka berjuang di lini paling depan. Iya, aku tuh ngebayangin itu selalu berempati. Bayangin kalau itu kita atau anggota keluarga kita, misalnya nih Andre suamiku dokter gitu kan.
dia mau nggak mau harus tugas, nggak bisa menghindari itu, dan resikonya sangat besar. Terus dia setiap tugas harus pakai baju kayak gitu yang katanya nggak bisa buang air kecil, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa tidur selama 8 jam. Padahal sesuai itu dengan shift pekerjaannya kan. betul, padahal itu capek banget kan pasti. Kita nahan pipis 8 jam memang bisa kan, nggak bisa gitu. Mesti kalau emang kebelet ya pengennya. Terus habis itu dia nggak tahu kapan bisa pulang dan dia nggak tahu dia kena penyakit itu atau enggak. Aku ngebayangin kalau Andre suamiku jadi dokter, kamu di rumah sakit gitu pasti aku kepikiran di rumah ya kan. Terus kalau kamu nggak pulang atau kamu pulang juga pasti kita was-was yang di rumah. Nanti kalau ternyata bawa penyakit, come on, udahlah mereka tuh udah cukup lelah untuk itu. Jadi jangan menambah jumlahnya. Mungkin kita ngerasa kayak apaan sih, nggak apa-apa kali jalan-jalan di mall. Iya tapi ya mungkin kamu merasa itu nggak apa-apa buat kamu, tapi kadang-kadang kita harus nurut untuk sesuatu yang kita nggak tahu. Kayak misalnya ketika kecil, orang tua kita bilang kan, kalau maghrib jangan main di luar, gitu. Kita nurut nggak? Nurut kan? Walaupun kita nggak tahu kenapa kalau maghrib nggak boleh main di luar, ya kan? Atau zaman kecil kita nggak ngerti kenapa kita nggak boleh, misalkan kenapa kita nggak boleh hujan-hujan, gitu. Ya kita nurut. Nah sama halnya dengan itu. Mungkin kamu hujan-hujan kamu nggak masuk angin, tapi kan untuk nurut itu kadang kita nggak perlu tahu kenapa. Betul. Dan nggak perlu mempertentangkan itu karena sekali lagi kita sama-sama nggak ngerti, so kita percaya dan kita nurut sama yang lebih ngerti, dalam hal ini pemerintah yang sudah melakukan research gitu. Ada sahabat kita Dokter Bambang waktu itu bilang waktu mau kita aja bikin podcast kan waktu itu dia bilang terlalu berbahaya buat saya untuk main ke sana, mesti ke rumah kita. Oh terlalu bahaya untuk kalian malahan. Iya terlalu bahaya untuk kita kan, maksudnya untuk kita yang didatangi, karena dia bilang karena saya menangani pasien, bisa jadi saya juga membawa. Dia bilang gitu, maksudnya dokter pun tuh juga nggak tahu dia tuh terinfeksi virus atau enggak sampai ada kelihatan gejala dan benar-benar sakit. Karena ironis orang-orang yang berjuang buat penyakit ini tuh harus tumbang loh, kita harus mengorbankan mereka untuk sampai nggak ada kan, hanya karena kengeyelan kita doang. Karena kengeyelan kita. Jadi sekarang bayangin dong yang di Wonogiri itu dalam waktu 10 hari aja ada 18.000 sekian orang yang pulang ke kampung. Itu dari Jakarta, dari Jabodetabek. Padahal Jakarta tuh pusat utamanya kan sebenarnya. Bener, itu zona merah yang pertama. Aku mikirnya itu dulu, itu pertama. Berarti ada perpindahan orang yang begitu banyak. Betul. Ke Wonogiri dengan kemungkinan yang sangat besar untuk bawa virus itu. Kedua, Wonogiri itu daerah yang lumayan jauh dari pusat kota. Dalam hal ini Solo, karena Solo kan punya karesidenan banyak. Ya, 1,5 jam lah dari Solo. Betul. Kalau sampai ada apa-apa di sana, rumah sakit di sana kan nggak bisa nanganin juga karena mereka nggak siap. Betul. Dokter-dokternya pasti juga terbatas. Di Solo sendiri pun kan juga belum ada tempat yang buat ngetes khusus gitu kan. Ini masih dimasukin ke rumah sakit umum daerah tadi di Twitter kan. Pak Ganjar bilang Salatiga yang dapat privilege itu. Karena di tengah-tengah mungkin ya. Di tengah-tengah antara Semarang, Solo dan lain-lain. Berarti kan istilahnya penanganan di Solo pun dipusatkan di Muwardi. Di Muwardi pun juga ada berita sudah ada beberapa orang yang meninggal. Jadi kan bahaya gitu loh. Jadi iya, aku kebayang kalau misalkan ada satu orang yang kena nih ya di Wonogiri, misal satu orang aja. Terus habis itu kan kena ke semuanya. Nah, kalau sampai nanti berjatuhan korban di Wonogiri banyak, siapa yang mau nanganin gitu? Dokter-dokter daerah juga banyak yang diperbantukan di Solo, mungkin di pusat kotanya gitu kan. Dan ya rumah sakit di sana kan terbatas banget fasilitasnya. Aku cuma kebayang, come on, kamu mikirin apa sih? Mikirin diri sendiri. Mungkin ada beberapa yang beralasan gini yang aku tuh kangen sama orang tua, kasihan orang tuaku lagi dalam wabah kayak gini nih, orang tuaku nggak ada yang jaga. Lebih kasihan lagi ya. Lebih kasihan lagi kalau misalkan kamu ternyata bawa penyakit, bawa virus itu, kamunya nggak apa-apa. Tapi orang tuamu kan kekebalannya rendah, jadi kena ke orang tua. Saya jadi agak lebih emosi ya kali ini. Mungkin podcast dengan wajah saya yang tidak friendly ini hanya ditonton di podcast bersua ini gitu. Terus habis itu Oke, aku tahu bahwa hidup di perantauan itu berat, apalagi kalau dirumahkan apa segala macam ya. Cuman ada resiko yang lebih besar loh. Kita aja waktu itu ada satu kontrak kerja yang mengharuskan kita keluar kota.
itu kita nggak naik kendaraan umum, kita benar-benar mengisolasi diri dengan membawa mobil sendiri. Sampai di sana kita langsung masuk hotel. Kita benar-benar nggak yang bepergian kemana-mana, istilahnya entah kita nyebarin penyakit atau kita cari penyakit. Dalam artian kalau kita jalan-jalan ke mall sebenarnya bisa aja, mallnya kan sepi kan, sepi. Tapi terus ketika aku pulang sama Andre ke Solo, ternyata aku bawa sakit dari Surabaya misalkan gitu kan. Jadi kita benar-benar mengisolasi diri dengan dari Solo naik mobil pribadi, nginep di hotel, nggak keluar, makan pun kita minta dianterin aja. Terus habis itu besoknya kita kerja, selesai kerja nggak mampir kemana-mana, langsung pulang. Sampai rumah langsung bersih-bersih badan, langsung istirahat. Karena waktu itu memang Surabaya belum zona merah. Surabaya waktu itu belum zona merah, tapi ketika kita di sana Surabaya kondisinya lagi dinyatakan zona merah. Betul, dan Jadi, itu acara yang kita udah kontrak itu pun juga masih boleh berlangsung waktu itu. Jadi kita rasa oke lah, kita masih karena kita nggak sedang melanggar apapun gitu loh untuk melanggar yang di sana. Nah, yang di sini pun juga waktu itu belum separah sekarang yang udah ditutup gitu kan. Dan kita bersyukur kita menikah tanggal 7 Maret yang itu tuh nyaris. Such a miracle gitu, itu kayak mujizat. Ya. Luar biasa, nyaris banget. Hari Kamis malam kayaknya diumumin bahwa Solo harus statusnya sekarang naik jadi KLB. Dan kita udah menikah, yang datang masih banyak. Ya kita bersyukur lah untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, termasuk pekerjaan yang datangnya last minute itu, kontraknya kan udah lama. Maksudnya pekerjaan akhir kan itu. Dari ini sampai kita nggak tahu kapan, semua kan dipospon. Iya benar. Terutama untuk orang yang kerja di dunia entertain kayak kita, sebagai MC, penyanyi, ataupun aku yang sebagai fotografer. Yang kita tuh cari uangnya di keramaian, dia kan. Maksudnya nggak ada kan musisi manggung terus yang nonton cuma 3-4 orang, nggak dong. Kita tuh dianggap berhasil sebagai seorang seniman pertunjukan ya kalau ada yang nonton banyak gitu, atau di acara pernikahan atau di acara apa. Jadi ini tuh ngaruh banget, sedangkan sekarang acara nggak boleh ada, keramaian nggak boleh ada, ibadah aja nggak boleh juga yang rame-rame. Ya kita, yang penting intinya kita untuk mempercepat semuanya ini beres. Ya kita tetap stay di rumah, meminimalisir keluar, kecuali satu beli kebutuhan pokok yang untuk makan, yang urgent, untuk makan, untuk apa, hand sanitizer apa segala macam. Yang kedua, kalau misal ada sesuatu yang mendesak, baru kita pekerjaan misalkan yang memang harus benar datang ke kantor atau apa. Kita berdoa juga supaya ini segera berlalu. Ya betul, karena lagi-lagi ini tuh kuasa Tuhan aja yang bisa membuat ini tuh segera berlalu gitu. Kalau kita mikirin jauh tuh pasti isinya cuman khawatir dan takut doang, karena emang kita sama sekali kayak orang tuh kalau naik mobil, kalau wipernya tuh nggak jalan, kita nggak kelihatan apa-apa loh di depan ini tuh, nggak ngerti gimana ceritanya nanti. Cuman one thing that I know adalah kita punya Tuhan yang selalu mendengar doa kita, udah gitu aja. Dia tahu kok kalau kita udah nggak kuat pasti dia akan kasih pertolongan. So thank you banget buat Elizabeth Sedira yang sudah mau diajak podcast ini meskipun lagi Anda mengganggu loh, Anda mengganggu aktivitas saya siang ini. Harusnya agenda saya adalah memasak brokoli, tapi karena dorong ke studio dulu. Iya, sebentar. Ini juga berguna buat netizen di luar sana. Benar. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Next siapa ya kira-kira yang bisa diundang ke sini? Ada lah. Ide? Kamu menantang siapa untuk bersua di sini? Nah, siapa ya? Nanti deh aku cari-cari dulu. Oke, see you, sampai ketemu di bersua. Mari bersua.